Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat kita masih bisa beribadah kepada Allah, khususnya di kota Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bagi orang yang haji atau umrah, sebetulnya oleh-oleh yang paling berharga itu bukan sajadah, bukan kurma, ya, ataupun ayam crispy, ya. Namun ada yang paling berharga sekali, yaitu al-ilmu. Al-ilmu, ilmu agama. Yang mana kata Ar-Rasul SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Dan di antara sumber ilmu agama tersebut, terutama ketika kita ada di kota Madinah, yaitu khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib Masjid An-Nabawi. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan khutbahnya, cuma karena bahasa Arab, sebagian kita masih belum bisa memahaminya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mengulang kembali. Meskipun secara global tidak sama persis, namun insya Allah intinya semoga bisa tersampaikan. Pertama kali, Al-Khatib menyampaikan bahwasanya manusia yang paling mulia para nabi, para rasul. Kemudian yang paling mulia setelah para nabi, para rasul adalah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita yang termulia di atas muka bumi ini adalah istri-istri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia di antara istri Rasul dan di antara semua wanita adalah Ummul Mukminin Aisyah binti As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Dan Al-Khatib menyampaikan bahwasanya manusia yang paling
berat ujiannya adalah para al-anbiya. Kata Rasulullah SAW, asyadun nasi balaan al-anbiya thummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Manusia yang paling mulia, itulah yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya di sini beliau Al-Khatib menyampaikan bagaimana beratnya ujian Nabi SAW. Di antaranya kisah, kalau yang paling masyhur namanya kisah haditsatu ifki, tentang tuduhan dusta terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang disebarkan oleh orang-orang munafikin, di antaranya tokohnya mereka Abdullah bin Ubay bin Salul. Kisah lengkapnya kurang lebih pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah SAW perang dengan kaum musyrikin yang ingin menyerang kota Madinah, yang dikenal dengan Ghazwatu Bani Mustalik. Ya, orang-orang dari Bani Mustalik ingin menyerang kota Madinah. Maka Rasul melawan mereka, dan dengan pertolongan dari Allah, kaum muslimin pun menang, kaum musyrikin mundur dari tempat peperangan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke kota Al-Madinah bersama para sahabat beliau, dan Aisyah pada waktu itu ikut bersama beliau. Ya, kalau mau dibahas lagi, biasanya beliau Rasulullah SAW kalau mau safar, beliau mengundi di antara istri-istri beliau siapa yang ikut dengan beliau. Undian itu terkena kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah yang ikut bersama Rasulullah SAW. Pada waktu itu masih usia 12 tahun radhiyallahu taala anha. Beliau pulang bersama Rasul dan para pasukan dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Aisyah menaiki unta yang ada kemahnya. Apa namanya itu kalau bahasa Indonesianya? Unta ada kemah di atasnya. Ada kayak rumah-rumahan kecil itu. Hah? Pokoknya itulah ya, paham ya? Kemah di atas unta. Aisyah masuk di situ. Dan waktu itu sudah turun ayat tentang hijab. Beliau memakai hijab, yaitu tutup muka ataupun cadar, sehingga tidak terlihat. Kemudian Rasulullah SAW istirahat di satu tempat. Aisyah radhiyallahu anha merasa ada yang hilang dari barang beliau. Beliau pun mencari, ya. Tapi ketika itu Rasul dan para sahabat pergi meninggalkan tempat peristirahatan tersebut. Selesai merasa ya sudah tidak perlu istirahat lagi di situ, Rasul dan para sahabat pergi. Sedangkan Aisyah masih apa? Mencari barangnya yang hilang. Para sahabat yang mengawal unta tersebut tidak sadar kalau Aisyah tidak ada di kemah yang di atas unta tersebut. Kemudian Aisyah kembali ke tempat istirahat tersebut. Ternyata sudah ditinggal oleh Rasul dan para sahabat. Maka beliau pun bersedih, menangis. Ada satu sahabat Rasul yang memang tugasnya itu mengawal dari belakang. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Beliau kaget, ada apa? Kayak bayangan orang. Maka ketika dihampiri, ternyata adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sempat mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka beliau pun langsung menyuruh Aisyah untuk naik ke untanya. Dikawal oleh seorang sahabat yang bernama Sofwan tadi. Sampailah di kota Madinah di siang hari. Maka ketika orang-orang munafikin dengan dikomandoi, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka pun menyebarkan gosip bahwasanya Aisyah
radhiyallahu taala anha berbuat hal-hal yang tidak baik dengan sahabat tadi. Atau kalau bahasa yang masyhur, berselingkuh. Ini yang tersebar. Aisyah setelah sampai ke rumah, beliau ditimpa sakit sampai bahkan dikatakan sebulan lamanya. Tidak keluar rumah. Beliau tidak tahu ada gosip yang menyebar itu. Sampai beliau pun ditanya oleh sebagian sahabat Rasulullah, atau bahkan beliau tidak pernah mendengarkan kecuali ada sedikit perbedaan sikap Rasulullah SAW. Biasanya Rasul kalau mendapati beliau dalam keadaan sakit luar biasa istilahnya, memanjakan beliau. Cuma ini ada sesuatu yang mengganjal. Kok tidak biasanya? Maka beliau setelah agak sembuh, beliau pun mendapatkan kabar tersebut. Bahkan diantaranya Rasul sendiri cross-check kepada beliau di hadapan ayah dan ibunda beliau. Apakah betul beliau telah berbuat yang tidak baik? Ataukah itu tidak benar kabar tersebut? Maka Aisyah radhiyallahu anha beliau tidak bisa berkata apa-apa. Rasul SAW belum turun wahyu kepada beliau lama. Beliau juga ditimpa gundah gulana. Nanti insya Allah akan banyak ibrah dari kisah tersebut. Kemudian sampai ada istilahnya wacana, apakah beliau akan menceraikan Aisyah ataukah tidak. Beliau Rasulullah SAW bertanya kepada istri beliau yang lain, diantaranya Zainab. Namun kata Zainab, bahwasanya aku tidak melihat Aisyah kecuali kebaikan. Sampai turunnya ayat dalam surat An-Nur yang membebaskan beliau dari segala tuduhan tersebut. Sampai Aisyah mengatakan, aku tidak mengira akan ada ayat yang turun berkaitan dengan diriku, tawadhu'an dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Ini salah satu kisah yang menjadikan tadi khatib menangis karena memang ini adalah tuduhan yang berat kepada keluarga Rasulullah SAW. Beliau Aisyah adalah ummul mukminin, ibunda semua orang beriman. Kita bisa bayangkan saja kalau ibu kita dituduh seperti itu bagaimana? Maka itu yang membuat khatib tadi tidak kuasa menahan air mata karena tuduhan yang keji terhadap keluarga yang suci, keluarga Rasulullah SAW. Tentunya setiap orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, yang cinta kepada ahlul baitnya Rasul, tidak akan bisa menahan ataupun tidak akan mungkin bisa diam mendengarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Sampai Allah pun turunkan ayat mengancam orang-orang yang menyebarkan gosip dusta tersebut. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita bohong, gosip tersebut itu dari kalian sendiri. La tahsabuhu syarral lakum. Kata Allah, jangan kalian mengira itu jelek bagi kalian, namun itu baik bagi kalian. Artinya di balik tuduhan tersebut, musibah tersebut, pasti ada hikmahnya. Di antaranya Allah akan mengangkat derajat orang yang dituduh tersebut fi dunya wal akhirah. Namun sebaliknya kata Allah, setiap orang yang punya andil dalam menyebarkan berita gosip tersebut, bagi mereka dosanya. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun adzim. Dan provokatornya pertama kali
baginya azab yang pedih. Na'udzubillahi min dalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Dari kisah ini tentunya banyak al-ibrah. Allah berfirman, laqad kana fi qasasim ibratun lil albab. Ini kita sedikit tambahkan sendiri. Dalam kisah-kisah mereka tentunya ada ibrah, banyak pelajaran. Dan di antara yang disebutkan oleh Al-Khatib ya tadi tentang kehormatan, kemuliaan seorang mukminah. Ini wajib untuk dijaga. Bahwasanya mukminah, muslimah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus dihormati. Makanya kalau ada yang menuduh tadi, itu adalah apa? Ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan yang menuduh juga berzina tanpa bukti yang nyata, wajib orang itu dicambuk. Ya, kalau ada pemerintah kaum muslimin yang menegakkan hukuman al-Islam, ini tidak mudah, ini masalah kehormatan. Terlebih lagi Rasul SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahormati yaumikum hadha fi yaumikum hadha fi baladikum hadha. Rasul SAW ketika hajatul wada, haji perpisahan, Rasul SAW pernah bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu diharamkan di antara kalian sebagaimana haramnya bulan ini, yaitu bulan haji, di hari ini, yaitu hari Arafah, dan juga di negeri ini, negeri Mekah. Ini menegaskan tentang kemuliaan kehormatan kaum muslimin dan juga kaum al-muslimah. Tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, yang keji. Na'udzubillahi min dalik. Kemudian ma'asal muslimin, di antara pelajaran berharga juga tadi, bahwasanya kita wajib untuk mencintai keluarga Rasulullah SAW. Di antaranya para istri Rasulullah SAW. Mereka adalah ibunda kita, ummahatul mukminin, dan wajib bagi kita untuk membela mereka. Setiap ada orang yang ingin melecehkan mereka, kewajiban kita untuk membantahnya, untuk melawannya sesuai dengan kemampuan. Ini adalah bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW, cinta Rasul dan juga cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah SAW, di antaranya ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Bahkan sepakat ulama mengatakan dalam kitab akidah, yang mencela Aisyah, yang menuduh Aisyah dengan tuduhan keji tadi, yang telah Allah sucikan beliau darinya, maka dia telah kafir. Ini sepakat ulama mengatakan, barang siapa yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang Allah telah melepaskan beliau, mensucikan beliau darinya, maka dia telah keluar dari Islam. Karena dia telah mendustakan Al-Quranul Karim yang telah membebaskan Ummul Mukminin Aisyah dari tuduhan tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kemudian di antara pelajaran berharga juga dalam masalah akidah, ini menunjukkan kata para ulama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu hal yang gaib. Buktinya tadi, ketika ada tuduhan dusta terhadap istri tercinta beliau, Aisyah radhiyallahu anha, beliau masih belum tahu. Bahkan beliau ditimpa gundah gulana. Beliau sampai cross-check kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Seandainya beliau tahu yang gaib, Rasul tidak akan gundah gulana ataupun cross-check lagi kepada Aisyah. Namun sekali lagi Rasul SAW, meskipun beliau manusia yang paling mulia, akramul khalqi, namun tetap beliau sebagai manusia yang tidak tahu yang gaib. Dan ini yang ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Dialah Allah satu-satunya yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diutus, yang diridhoinya. Rasul kalau memberitahu yang gaib dari wahyu Allah, bukan beliau zatnya tahu yang gaib.
Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma Allah." Katakan, wahai Nabi Muhammad, aku tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Lau kuntu a'lamul ghaiba. Seandainya aku tahu yang gaib, lakstasatu minal khairi. Aku akan memperbanyak dari kebaikan, wa ma masanya su, dan tidak akan menimpaku kejelekan. Yaitu tadi diantaranya, Rasul ditimpa musibah dan Rasul tidak tahu kalau itu kabar yang dusta. Ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah. Rasul, ya, manusia termulia, manusia yang paling baik, yang paling bertakwa. Beliau adalah sayyidu waladi Adam. Namun beliau tetap statusnya sebagai manusia, tidak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Sebagaimana firman Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang membuktikan Rasul tidak tahu yang gaib. Contoh di antaranya, beliau pernah pergi ke Taif, ya. Yang kemarin ada yang pergi ke Taif. Nah, ini sekali lagi Rasul dulu pernah berdakwah ke Taif. Beliau tidak tahu kalau di sana beliau akan dilempari dengan batu sampai berlumuran darah. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma masaniya asu. Ya, demikian pula nanti di hari kiamat akan ada yang namanya telaganya Rasul. Semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan meminum dari telaganya Rasul di hari kiamat kelak. Kata beliau dalam hadis yang sahih, umat beliau pada hari kiamat akan mendatangi telaga beliau. Namun sebagian dari umat beliau akan diusir dari telaga tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, ummati, ummati. Ya Allah, mereka adalah umatku. Namun Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau yang Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Rasul tidak tahu yang gaib. Dan di antara buktinya tadi pada waktu Qissatul Ifk. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, di antara pelajaran berharga juga pada kisah Al-Ifk, yaitu bahayanya menyebarkan berita bohong atau hoax ataupun berita dusta. Rasul SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan semua berita yang dia dengar. Tidak semua yang kita dengar itu benar. Maka kewajiban berikutnya harus cross-check. Sebagaimana ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian berita dari orang yang fasik, maka cross-checklah. Harus ada tabayyun. Tanya, ya. Ini sekali lagi kewajiban setiap yang mendengar berita, apalagi yang berkaitan dengan kehormatan saudaranya. Kalau dia sebarkan, kemudian orang lain ikut menyebarkan juga, maka tadi hati-hati ancamannya, kata Allah, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang yang punya andil menyebarkan berita tersebut akan mendapatkan dosanya dan provokatornya mendapatkan azab yang pedih. Dan inilah memang salah satu ciri orang munafikin. Idza haddatsa kadzab, kata Rasulullah SAW, apabila dia berkata dia berdusta. Maka seorang muslim yang bijak, muslimah yang bijak, kewajibannya harus ada introspeksi diri, harus ada juga cross-check, bahwasanya semua yang dia dengar dan dia sampaikan akan ada pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak.
Dan hati-hati, seandainya dia menyebarkan berita gosip tersebut, kemudian yang dituduh tidak terima, dia berdoa kepada Allah. Hati-hati. Rasul bersabda, ittaqi da'watal madlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Ya, mungkin orang itu bisa sabar diambil hartanya. Orang itu mungkin bisa sabar kena pukul, ya, fisiknya. Namun kalau tuduhan-tuduhan tersebut mengenai hatinya, kemudian dia menengadahkan tangannya kepada Allah, maka kata Rasul, hati-hati dengan doa orang yang terdolimi, karena tidak ada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekarang tidak kena ya doa tersebut, namun yakini Allah la yukhliful mi'ad. Kata para ulama, Allah yumhil wa la yuhmil. Allah tidak akan mungkin membiarkan kezaliman tersebut, namun terkadang Allah memberikan tenggang waktu. Barangkali ya dia mau bertobat, namun kalau nggak mau bertobat, pasti azab Allah akan datang, entah di dunia ataupun fil akhirah. Kalaupun di dunia tidak dapat azab tersebut, ingat di akhirat lebih dahsyat lagi azabnya. Kata Rasulullah, ittaqi dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Ya, sekali lagi ma'asal muslimin, harus betul-betul kita berhati-hati dari segala berita apapun itu, ya, yang menyangkut pribadi, menyangkut umat, menyangkut ya pemerintah kaum muslimin, harus betul-betul hati-hati. Sebagaimana pesan seorang Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, la takunu ujulan madzayi budura. Jangan kalian tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa membenarkan semua berita. Jangan tergesa-gesa nge-share berita, memposting berita. Jangan tergesa-gesa. Kalau kata orang Arab, innal ajalata takunu nadama. Tergesa-gesa itu bisa menjadi penyesalan. Kalau sudah disebarkan satu, ini nanti akan menular kepada mungkin bisa ratusan, bisa ribuan, apalagi dengan dunia medsos. Hati-hati. Ini, kalau sudah tergesa-gesa, salah nge-share saya satu kali, menyebar kemana-mana, hati-hati, nyesal nanti. Ya, entah di dunia ataupun di akhirat. Kata beliau, la takunu ujulan. Kemudian madzayi, jangan apa? Tergesa-gesa dalam menyebarkan. Jangan menjadi provokator. Ya, lebih baik sebagaimana kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang ya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia wajib berucap yang baik, atau kalau nggak bisa berucap yang baik, lebih baik diam. Dan Rasul juga mengatakan, inna rajula la yatakallam bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi finnar sab'ina kharifan. Ya, sesungguhnya seseorang, dia terkadang berkata dengan ucapan yang tidak dia pikir, namun dia masuk ke neraka 70 tahun lamanya karena ucapan yang tidak dia pikir tersebut. Kelihatannya mudah. Sebagaimana juga kata Allah dibaca oleh Al-Khatib tadi. Engkau mengira itu sesuatu yang ringan, yang remeh. Namun di sisi Allah itu sesuatu yang besar. Apalagi berkaitan dengan tuduhan dusta tersebut. Ya, mungkin mudah diucapkan, mudah untuk disebarkan, apalagi di medsos. Engkau kira itu sesuatu yang remeh, namun itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita, ma'asal muslimin, setiap muslim muslimah, wajib berhati-hati, ya, terutama dalam menyikapi, menerima, membenarkan kabar berita dari siapapun itu. Harus ada cross check, harus ada at-tabayyun. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, pelajaran berharga yang berikutnya, bahwasanya para anbiya, Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling bertakwa, ujian beliau sangat luar biasa. Baik ujian dalam menghadapi ya orang-orang yang menentang dakwah beliau,
dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang al-munafiqin. Dan beliau mengajarkan kepada kita untuk bersabar, untuk tetap istiqamah di atas ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan tambahkanlah kesabaran. Hidup penuh dengan ujian, maka wajib untuk bersabar. Ya, sabar dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah tidak mudah. Orang bisa sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, kita memohon kepada Allah semoga memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah kepadanya. Ya, jangan sampai selesai dari kota Mekah, kota Madinah, kita putus dari ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Semoga Allah mematikan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, di atas husnul khatimah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Ma'asal muslimin, tidak ada yang bisa menjamin kita tetap bisa beribadah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka salah satu kunci istiqomah as-sabr, dan ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang beliau terima luar biasa dahsyatnya, namun beliau mengajarkan kepada kita bagaimana as-sabr, kesabaran. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, di antara pelajaran berharga juga bahwasannya kalau keluarganya Rasul SAW saja, isi Rasul yang paling mulia, ditimpa ujian berat seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan yang di bawah Aisyah, di bawah beliau dari keimanannya, ketakwaannya, ini juga tidak menutup kemungkinan mendapatkan tuduhan-tuduhan tersebut. Maka kewajibannya bersabar, banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengatasnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara pelajaran berharga juga, sebagaimana yang kita sampaikan tadi dari kisah Zainab, istri Rasul SAW, ketika ditanya tentang Aisyah yang mendapatkan gosip tersebut, beliau tidak malah memanasi suasana, namun beliau membela kehormatan saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ikut-ikutan arus gosip tersebut meskipun deras gosip tersebut, punya sikap yang tegas, yang jelas bahwasanya membela kehormatan saudara muslim atau muslimah itu suatu kewajiban. Kata Zainab, ma ra'aitu minha illa khairan. Aku tidak melihat dari Aisyah kecuali kebaikan. Ini sekali lagi sikap yang ditunjukkan oleh para as-sahabat dan as-sahabiyat. Bahkan dulu ada juga kisah yang mirip dengan masalah ini, yaitu kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang diboikot oleh Rasul karena tidak ikut perang Tabuk. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, itu memang Ka'ab adalah pemalas. Dia adalah orang yang tamak kepada dunia. Maka sebagian sahabat yang lain membantah pernyataan tersebut, bahwasanya itu adalah ucapan yang tidak benar. Aku tidak melihat dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Dan memang itulah yang Rasul sampaikan kepada kita. Dalam hadis yang sahih secara maknanya kata Rasul, man radda an irdi akhi raddallahu wajhahu anin nar. Kata Rasul SAW, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka. Ini kewajiban seorang muslim muslimah membela saudaranya dengan hak. Kalau ada yang menuduhnya dengan tuduhan dusta,
padahal dia tahu ini orang baik. Kalau dituduh dengan tuduhan dusta, tidak boleh diam, harus ada kepedulian. Sebagaimana kata Rasul, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang didolimi dan yang mendolimi. Kalau yang dolim, dicegah dari kedolimannya. Kalau yang didolimi, ditolong, dibela. Ini kewajiban setiap muslim dan muslimah. Bukan malah memanas-manas suasananya, bukan malah menyebarkan gosip tersebut, ataupun diam 1000 bahasa, padahal dia tahu kebenaran. Kata ulama, as-sakit anil haqqi syaiton akhras. Orang yang diam dari kebenaran, itu seperti setan yang bisu. Na'udzubillahi min dalik. Ini sekilas apa yang bisa kita uraikan, kita sampaikan kembali dari khutbah Jumat tadi. Semoga ini menjadi oleh-oleh yang berharga, yang terus kita bisa kenang sampai akhirat kita nanti, dan betul-betul bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi terkait tentang kezaliman, kalau misalnya kita dalam posisi yang dizalimi, itu sebaiknya kita bersabar dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, atau kita boleh mendoakan hal-hal yang buruk. Dan kalau misalnya kita di pukulan pertama itu sempat mendoakan hal yang buruk, apakah itu akan mengurangi pahala yang akan didapatkan? Yang pertama, kita lihat kondisi orang yang berbuat zalim tersebut. Kalau memang dia adalah orang yang hanya sekedar tergelincir, sebagaimana sebagian dari kalangan sahabat ada yang tadi terjerumus ke dalam isu tadi, maka diperintahkan di antaranya Mistah, anak dari pamannya Abu Bakar As-Siddiq, maka diperintahkan untuk dimaafkan. Ini kalau memang dirasa orang itu hanya tergelincir, maka maafkan. Sebagaimana dalam sifat-sifat orang yang bertakwa, kata Allah dalam surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Yaitu orang-orang ciri orang bertakwa, di antaranya menginfakkan hartanya di kala susah maupun senang, yang menahan emosi, menahan marah, dan yang memaafkan manusia. Itu kata para ulama secara umum demikian, maafkan. Tapi dalam ayat yang lain dikatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang memaafkan dan dia memperbaiki. Ini syarat, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, syarat orang itu dimaafkan. Kalau dimaafkan dia tambah baik, maafkan. Itu tadi. Kalau orang itu memang asalnya baik, cuma tergelincir, namanya manusia. Kullu bani Adam khata', setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Wa khil khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat salah yang bertobat. Ini kalau tipe yang pertama, dia dirasa ini orang baik, cuma dia tergelincir, maka maafkan, bersabar. Dan insya Allah kalau kita maafkan, dia akan baik. Tapi beda dengan tipe orang yang kedua. Kalau dimaafkan, semakin dia menjadi-jadi. Contoh yang lain misalnya, ini terutama masalah hutang piutang. Ada orang yang dia memang punya penyakit, kalau nggak hutang, hidupnya hampa. Hutang bukan pada keperluan yang darurat. Misalnya, kalau sudah hutang nggak mau bayar, padahal dia punya, memang penyakitnya seperti itu, wataknya seperti itu. Maka orang tipe seperti ini lebih baik tidak dimaafkan. Karena apa? Kalau kita maafkan, dia akan meremehkan masalah utang piutang. Dia akan mencari korban yang lain. Allah nanti pun dimaafkan juga. Korbannya akan apa? Bertambah-tambah. Maka tipe orang yang kedua ini jangan dimaafkan. Kalau bisa kejar sampai dapat hak kita. Kalaupun tidak dapat hak kita berupa harta tadi, maka secara hukum asal
Rasul membolehkan mendoakan orang tersebut dengan apa? Kecelakaan, kebinasaan. Sebagaimana kata Rasul tadi apa? Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa baina wa bainallahi hijabun. Dan ini yang pernah juga dipraktekkan oleh seorang sahabat Rasul yang merupakan salah satu sahabat yang pasti masuk surga, yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah dituduh mengambil tanah seorang perempuan, seorang wanita. Ya, yaitu di kota Madinah ini juga. Sa'id bin Zaid dituduh mengambil tanah. Padahal beliau yang meriwayatkan hadis, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas orang lain. Beliau pun tidak terima, dituduh apa? Merampas. Ini sekali lagi, mungkin orang itu bisa memaafkan kalau dipukul fisiknya, dilukai fisiknya. Atau mungkin dia memaafkan kalau hartanya diambil. Tapi terkadang kalau sudah dituduh dengan tuduhan dusta, ini lebih dahsyat daripada tadi kezaliman yang lain. Maka Sa'id bin Zaid pun tidak terima. Dia pun mendoakan jelek perempuan yang menuduh tersebut. Beliau mengatakan, Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, butakan mata perempuan yang menuduhku itu dan matikan dia di tanahnya sendiri. Dan Allah pun kabulkan doa Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Wanita tersebut dibutakan matanya dan ketika dia berjalan di pekarangan rumahnya, dia masuk ke lubang ataupun sumur di pekarangan rumahnya. Dia mati terkena doanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang kita sampaikan tadi, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Pasti doa orang yang terzalimi dikabulkan, cepat ataupun lambat. Kalau nggak sekarang, besok. Kalau nggak besok, lusa. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun belum dikabulkan, ini diantara hikmahnya agar yang terzalimi itu terus dia merengek, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar semakin dia dekat kepada Allah, semakin dia merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, lihat tipe orang yang mendolimi tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Nah, tafadhol. Sholat Jumat, apakah ada dalil yang terkait sholat Jumat itu? Kalau sholat Jumat yang baik itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Iya, betul. Rasul SAW mengatakan secara maknanya, min fiqhir rajuli kisaru khutbatihi wa tulu sholatihi. Kata Rasul, di antara fikih pemahaman yang baik seseorang, terutama khotib, imam, itu pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Meskipun tentunya diambil dari hadis yang lain, kata Rasul, idza ahadukum falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami sholat, ringankan. Kalau dijamakkan, ini sesuai dengan kondisi. Seperti dulu Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi dalam Sahih Bukhari hadisnya, kebiasaan beliau kalau sholat subuh itu membaca surat Yusuf rakaat pertama. Bisa bayangkan 100 ayat dibaca dalam satu rakaat. Itu kebiasaan para sahabat dahulu. Kalau kita sekarang praktekkan, buyar satu-satu. Namun sekali tadi, tidak menyalahkan secara total. Kan tapi para sahabat waktu itu memang sikonnya memungkinkan. Lain pada kejadian pada zaman Rasul juga ketika Mu'adz bin Jabal mengimami manusia salat memperpanjang bacaan beliau, Rasul pun marah. Karena nggak sesuai dengan kondisi makmum. Maka lihat situasi makmumnya. Wallahu ta'ala alam. Namun secara kaidah asal tadi, yang baik pendek khutbahnya, panjang salatnya. Jangan khutbahnya aji mumpung orang kumpul, khutbahnya 1 jam. Salatnya cuma 2 menit misalnya. Ini sudah keterlaluan. Karena ada sebagai khotib yang itu. Aji mumpung sudah. Orang sudah kakinya sudah. Gerak-gerak dia tetap asik saja. Kapan lagi menceramai orang. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup?
Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.